Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Harap kabarnya baik-baik semua ya. Karena keadaan sekarang macam ini, pembelajaran hari ini kita lakukan secara tidak langsung, yaitu dengan daring. Maka dari itu, anak-anak di rumah jaga kesehatan terus ya, lakukan 3M dan jangan kemana-mana kalau tidak penting-penting sekali. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, untuk absensi, anak-anak bisa menuliskan nama kalian di kolom komentar ya, di kolom chat samping. Ya. Iya, Pak. Nama lengkapnya. Iya, Pak. Oke. Baik anak-anak. Pasti dari kalian pernah terbujuk oleh teks ataupun paragraf yang isinya berupa ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu. Bapak beri contoh seperti ada sebuah iklan koran yang berisikan ajakan untuk membeli suatu produk atau kata-kata yang digunakan dalam iklan tersebut pasti menggunakan kata-kata yang menarik dan juga kata-kata yang membujuk kita agar membeli produk tersebut. Nah, ataupun teks bujukan yang terdapat dalam iklan tersebut termasuk teks persuasi. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari mengenai teks persuasi. Nah, apakah dari anak-anak sudah ada yang tahu apa itu teks persuasi? Saya, Pak, tahu. Oh ya, Dian. Apa ya? Teks persuasif itu merupakan suatu teks yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teksnya, Pak. Untuk memperkuat materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan melalui PPT yang sudah Bapak berikan ya. Bentar ya, Bapak akan menge-share. Teks persuasi. Nah, dalam teks persuasi ini ada 4 aspek, yaitu pengertian teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, struktur teks persuasi, dan bentuk dan jenis teks persuasi. Adapun pengertian teks persuasi sendiri adalah teks yang dapat diartikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu, di mana hal ini dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan tertentu. Jadi, teks persuasi merupakan suatu tulisan yang isinya mengajak atau berusaha merebut perhatian atau yang isinya yang melakukan hal tertentu. Sedangkan untuk jenis dari teks persuasi sendiri umumnya disajikan secara menarik untuk menarik seseorang. Yang terpenting teks persuasi itu intinya teks yang mengajak atau membujuk seseorang. Gitu. Adapun ciri-ciri teks persuasi sendiri, yang pertama yaitu isinya mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan atau bujukan. Yang kedua, tulisan memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dibuat provokatif, semenarik mungkin, atau antusias. Yang keempat, membuat si pembaca dapat lebih percaya dengan penjelasan yang menarik.
Jadi teks persuasi sendiri harus disajikan secara menarik atau agar dapat mendapat perhatian dari seseorang yang membaca. Yang kelima yaitu memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumen. Itu. Adapun struktur teks persuasi sendiri yaitu yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu sendiri berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks itu sendiri. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali itu sendiri bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Untuk bentuk teks atau paragraf persuasi terdiri dari tiga. Ada tiga jenis. Yang pertama pidato, tulisan, dan elektronik. Dari anak-anak apakah bisa memberi contoh dari teks pidato sendiri? Bagaimana bentuk dari teks? Saya, Pak. Oh ya, Akbar, bagaimana? Jadi bentuk pidato itu contohnya adalah propaganda dan kampanye lisan. Oh, betul sekali. Jadi pidato sendiri seperti yang dibicarakan Akbar, propaganda, kampanye seperti itu. Kalau tulisan, untuk tulisan apakah? Oh ya. Bentuk tulisan sendiri contohnya yaitu iklan, brosur, dan selebaran seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih Dian. Kalau elektronik, ada yang tahu? Contohnya apa? Saya, Pak. Bentuk elektronik itu contohnya seperti iklan TV, bioskop, dan internet. Baik, terima kasih. Jawabannya anak-anak betul semua. Jadi selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kelompok akan dibagi dua kelompok 1 dan kelompok 2, dan Bapak akan memberikan suatu teks persuasi pada dua kelompok tersebut yang berbeda, dan kelompok disuruh untuk menganalisis secara strukturnya. Diskusi dilakukan secara kelompok 15 menit waktunya, dan platform yang digunakan yaitu grup WA masing-masing ya. Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk presentasi saja, karena waktu pembelajaran kita terbatas, satu kelompok saja yang berpresentasi. Nanti untuk presentasi kelompok 2 di pertemuan mendatang. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan ya. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Salah satu struktur teks persuasi yaitu bagian pengenalan isu adalah Indonesia merupakan negara yang dilandasi dengan demokrasi pada saat memilih pemimpinnya. Salah satu mekanisme dalam pemilihannya yaitu lewat pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Oke, baik. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau mengomentari atau saran gitu? Bagaimana? Saya, Pak. Oh ya, Intan, bagaimana? Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 sudah baik dan jelas, sudah menjelaskan struktur dari teks persuasi secara tepat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Sedangkan
yang belum presentasi untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan mendatang. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini? Bagaimana? Saya Pak, Oke, itu bagaimana itu? pembelajaran pada hari ini yaitu membahas mengenai teks persuasi, yaitu teks yang berisi ajakan atau usaha yang isinya mempunyai unsur ajakan bagi si pembaca untuk melakukan hal tertentu. Selain itu juga mempelajari tentang struktur teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, bentuk-bentuk teks persuasi, dan jenis-jenis teks persuasi. Seperti itu, Pak. Baik, benar. Sudah belajar secara baik ya, teman-teman. Jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, marilah kita membaca kalimat hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.